Sebelum saya mulai, ada yang mau ditanya? Sebelum saya mulai presentasi, ada yang mau ditanyakan terkait tryout itu untuk penalaran matematika tentunya. Kalau nggak ada, langsung aja ya. Saya share screen. Ups. Oke, ini. Oke, partisipannya udah mulai ramai juga nih. Jadi, bentar-bentar. Kita mulai dari situs satu sama pembahasannya ada sama soalnya. Tentu soalnya. Soal, soalnya. Oke, ini pembahasannya. Oke, jadi dari nomor satu ini em, sebenarnya banyak soal cerita ya. Jadi 10 soal pertama itu soal cerita ya, dibahas soal cerita tapi em, dikaitkan mana pernyataan yang benar di di pilihannya ya A, B, C, D, E. Jadi kalau kita lihat soal nomor satu dulu, itu dia nah kan berdasarkan narasi yang panjang ini kita disuruh cari pernyataan yang tepat. Nah, Em, jadi ini sebenarnya bisa dibaca sekilas saja ya untuk yang di bagian awalnya. Tapi jadi dari sini kan kita tahu bahwasannya adsorben itu adalah benda yang berfungsi untuk menyerap komponen lain ya, misalnya air. Jadi adsorben itu ada beberapa contoh, misalkan silika gel dan zeolit. Jadi silika dan zeolit ini itu masuk ke soal ini ya. Jadi kalau yang berikutnya ini itu penjelasan doang, kalimat penjelas ya. Tapi yang semakin pentingnya itu di sini ya. Semakin luas permukaan absorben itu semakin banyak air yang diserap ya. Diserap lalu eh, luas permukaan absorben itu berbeda-beda. Jadi antara silika dan zeolit itu eh, beda-beda luas permukaannya. Nah, itu diketahui dari mana? Dari soal. Jadi untuk 25 gram air, untuk menyerap 25 gram air itu perlu 1 kilogram silika. Dan 40 gram air itu diperlu untuk menyerap 40 gram air itu perlu 1,5 kilogram zeolit. Jadi em, di sini tuh ada perbedaan ya. Jadi perbedaannya itu ada di ukuran air dan berat dari si adsorben. Jadi untuk yang zeolit 1,5 dan silika 1 kilogram. Jadi itu kita buat di dalam PowerPoint ya. Jadi kalau dilihat berdasarkan narasi tadi itu em, jadi dapat bahwasannya silika 1 kilogram itu mampu menyerap 25 gram air dan 1,5 kilo zeolit itu 40 gram air. Lalu kita lanjutkan lagi membaca soalnya bahwasannya 1 kilogram silika itu isinya 400 butir dan 1 kilogram zeolit itu isi 500 butir. Jadi kita masukkan ke sesuatu yang diketahui dari soal. Lalu pertanyaannya, pernyataan apa yang tepat ya? Jadi ada 5 pernyataan yang mau kita cek kebenarannya. Jadi em, sebenarnya gini, kita lihat soal itu dari pertanyaannya aja ya. Jadi kita pertama kan disuruh nyari pernyataan yang tepat. Lalu dari pilihan A itu kita disuruh menghitung densitas. Ya. Densitas itu em, kita bisa hitung. Jadi densitas itu adalah ya kalau kita lihat di sini itu adalah kilogram per butir. Ya, jadi eh, densitas per butirnya. Jadi 2 kilo per butir.
Jadi sebutir itu beratnya segini. Ya. Lalu untuk zeolit beratnya itu 0,002 kilo per butir. Yes, kilo per butir. Oke, jadi itu densitas ya, kilogram per butir. Lalu dari keempat poin yang kita ketahui di atas ini itu kita hitung lagi daya serapnya. Kenapa? Karena di poin B itu kita disuruh cari daya serap juga ya. Jadi sebelum kita bergerak ke semuanya, kita fokus ke satu pilihan dulu. Misalkan kita fokus ke A. Jadi di A itu tadi kan kita ditanya terkait densitas. Jadi kalau kita lihat silika itu densitasnya lebih besar daripada si zeolit. Jadi ini pernyataannya salah ya. Dia sebutkan kan lebih kecil, sementara ini tuh lebih besar ya silika. Lalu kita ke pernyataan B. B itu ditanya apa? Kemampuan menyerap ya. Tapi hitungannya per kilogramnya. Jadi kita hitung berapa yang bisa dia serap. Ya, di sini untuk silika itu dia bisa serap 25 gram untuk 1 kilonya. Jadi kita bisa langsung dapat bahwasannya kemampuan menyerapnya itu adalah 25 gram air per kilo. Sementara untuk zeolit yang diketahui itu bukan 1 kilo, tapi 1,5 kan ya. Nah, tinggal kita bagi aja itu. 40 dibagi 15/10 atau dibagi dengan 3/2. Itu sama dengan 40 dikali 2/3. Sekitar 26,67 ya. Jadi kalau kita hitung ya 80/3 itu kita nggak perlu sampai komanya sih. Kita udah tahu kan ya ini tuh 26, sekian. Yang penting kita tahu bahwasannya 26 itu lebih besar daripada 25 kan ya. Kita nggak perlu sampai spesifik berapa koma. Yang penting kita tahu aja dia lebih besar atau lebih kecil. Karena pernyataannya cuman itu aja dicek. Jadi kita lebih menghemat waktu di situ. Nah, jadi kita tahu di situ bahwasannya daya serap zeolit itu lebih besar daripada silika ya per kilo. Jadi ini salah juga. Lalu kita ke C. Di C dia itu bilang apa? Eh, Diperlukan zeolit dengan jumlah yang lebih banyak jika ingin menyerap air yang sama dengan silika. Artinya apa? Kemampuan menyerap zeolit itu lebih kecil daripada si silika. Ya, itu yang disebutkan di pernyataan C. Tapi berbeda dengan yang B. Yang B tadi itu untuk per kilogram, tapi yang di C itu per jumlah, jadi per butir. Makanya di poin C itu kita ngitungnya adalah per butir. Jadi berapa dia bisa serap per 400 untuk yang silika. Untuk yang zeolit ini agak khusus ya, karena hitungannya 40 gram itu untuk 1,5 kilo. Sementara yang diketahui di soal, untuk 1 kilonya zeolit itu cuman 500 butir. Ya. Jadi kita harus bagikan dengan 1,5 di sini. Ya, jadi dibagi 500 dikali 1,5. Jadi ini dikurungin ya. Jadi kita hitungannya per kilo. Nah, dapatnya daya serap zeolit itu 0,05. Silika itu 0,06. Dan eh, kita bisa bilang bahwasannya si zeolit itu lebih kecil daripada si silika. Jadi jawabannya C. Ya. Jadi jawaban C. Dah, kita nggak perlu lagi ngecek D atau E. Yang penting kita udah dapat bahwasannya itu benar gitu. Jadi C jawabannya kan. Lebih menghemat waktu. Jadi nanti kalau misalnya Anda masih punya waktu lebih, mungkin ya kalau mau dicek lagi silakan. Tapi itu jadi kita nggak habis waktu di satu soal ya. Jadi triknya kayak gitu. Jadi A, B, C terserah mau dari E dulu, mau dari bawah atau dari atas ya. Enaknya berurutan sih, pilih lah mau dari atas atau dari bawah. Nah, lalu untuk nomor 2 ini cukup simpel sih sebenarnya. Jadi kalau kita balik ke soal ya di soal tryout ada grafik, ada gambar grafik kan ya. Terus lagi-lagi ditanya pernyataannya apa kan. Nah, di sini kita disuruh membaca grafik. Dan dari sini kita
kayak tadi aja, mau dari A dulu atau mau dari E. Nah, kalau saya sih biasa dari A. Kita lihat di sini, memang ada yang salah sih sebenarnya di penulisan notasinya ini, agak rancu ya. Soalnya di sini dia bilang Mei sampai ada Oktober yang terakhir. Berarti di sini seharusnya ada Mei ya, ada Mei. Dan kita nggak boleh melewati Juni juga kan ya sebenarnya. Dan ya kita lihat aja dulu. Jadi harga jagung itu cenderung meningkat dari bulan Mei ya, dari kiri ke Agustus. Salah ya, jadi ada penurunan di sini. Di bulan Juli itu ada penurunannya. Sebelum masuk bulan Juli ada penurunan. Oke, jadi salah. Lalu kita ke poin B. Harga jagung tiap bulannya sejak bulan Juli sampai dengan Oktober selalu meningkat. Jadi kalau kita lihat ya dari bulan Juli sampai Oktober di akhir grafik itu memang fluktuatif ya, ada yang naik, naik kan ya, ada yang turun juga gitu. Tapi ya itu sebenarnya ini ada kurang juga sih ya. Kalau kita lihat dari pembahasan, dia itu milihnya B. Dia milih B kenapa? Karena katanya gini, tiap awal bulan ya, tiap awal bulan. Sementara kita taunya bahwasannya di soal itu nggak ada awalnya. Dia cuman bilang bahwasannya itu bentar nih, kok nggak mau nyorek ya? Annotate aja kali ya. Annotate aja. Sip, di annotate aja. Jadi kalau di nggak ada. Oke oke. Ya. Jadi kalau di sini tuh dia bilang kan tiap awal bulan ya, tiap awal bulan. Jadi terlepas dari harga yang fluktuatif, seharusnya kan ini tuh dijelasin yang di soal. Nah, em, tapi kita anggap aja itu kita belum tahu ya asumsi soalnya, jadi kita bisa bergerak ke pilihan yang lain. Jadi kalau kita lihat lagi soal pilihan yang lain, di C misalkan poin C itu dia bilang bahwasannya oke sorry, sorry, sorry. Bahwasannya harga tertinggi, jagung tertinggi itu ada bulan Juli. Sementara bulan Juli kita tahu itu ada di sekitar sini ya. Ntar saya hapus dulu. Di sekitar sini. Nah, ini yang kuningnya. Dan kita tahu yang tertinggi itu sebelumnya ya, sebelum bulan Juli. Jadi ini salah. Eh, yang C udah pasti salah. Dan yang ini salah, yang A juga salah, yang B kita masih bisa bilang belum belum salah. Dan untuk yang D, kita bisa bilang salah juga karena dari bulan Juli ke Oktober itu naiknya nggak linear ya, nggak linear, jadi fluktuatif ya, fluktuatif. Lalu untuk E, persentase penurunan harga jagung dari bulan Mei ya, anggaplah bulan Mei itu kan di sekitar 750 ya, sekitar 750 dan Oktober itu ada dan Mei ya. Mei Juli ya, Mei dan Juli. Juli itu ada di sekitar 600. 750 dengan 600. Itu kan nggak lebih dari 50% ya penurunannya. Jadi hanya ada sekitar 150 per 750 kali 100%. Ya, nggak lebih dari setengahnya. Jadi kita nggak perlu hitung ini. Jadi kita udah tahu aja bahwasannya itu tuh lebih kecil malah daripada kurang dari ya, kurang dari 50%. Jadi di situ kita bisa bilang bahwasannya B lah yang paling mendekati. Nah itu Ken. Setelah itu nggak ada lagi soal-soal yang aneh ya. Udah lumayan jelas di sini. Kita balik ke soal lagi nomor 3. Jadi nomor 3 ini ingat, kita langsung ke pertanyaannya dulu. Jadi pertanyaannya apa? Dia nanya di antara kelima pilihan A, B, C, D, E, mana yang benar, mana yang tepat kan ya, dari tabel. Ya udah kita langsung fokus ke tabelnya. Itu sudah saya buatin di PPT-nya di sini. Jadi ini tuh terkait apa? Kalau kita lihat pilihan A,
dia tuh ada bilang diskon, dan yang diketahui dari tabel itu adalah yang ini dan yang ini, jumlah ya, jumlah sama yang ketiga yang di kiri, paling kiri. Jadi sebenarnya yang tabel-tabel kolom-kolom yang lain ini untuk membantu kita ngitung. Ya, jadi kalau kita lihat pilihannya kan ada diskon, lalu ada mana yang harga jual yang tertinggi, dan mana yang ya omset terbesar, sama aja sih penjualan tertinggi. Tapi yang di atas sama yang di bawah itu, yang di atas setelah diskon. Setelah diskon, yang di bawah itu nggak ada kata-kata setelah diskon nih. Jadi untuk poin A itu kita lihat setelah diskon. Jadi kita lihat ke yang bagian ini. Harga setelah diskon. A1 A100 itu penjualan dengan harga tertinggi. Enggak ya. Yang tertinggi itu adalah yang A103. Nah, begitu juga berarti yang B juga salah ya. Jadi sekali jalan dapat dua karena kita udah ngitung tabelnya. Memang di awal agak ribet tapi kita dapetin langsung yang clear ya. AB AB itu salah. Lalu ke A101 ya di baris kedua. A101 di baris kedua itu dia bilang bahwasannya omset terbesar. Em, ya keuntungannya terbesar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya omset terbesar itu ada di A102 ya. Jadi C juga salah, dan untuk yang D ini A102 di baris ketiga merupakan produk dengan harga jual terendah. Salah ya. Harga jual terendah itu ada di A100. Lalu kita ke E. A103 mempunyai potongan harga tertinggi. Ya, itu betul ya. Jadi kita lihat potongan harga itu di kolom sini. Dia dapat potongan terbesar, jadi 8.750. Oke, jadi jawabannya E. Nah, gitu. Jadi ini tuh kita perlu buat tabelnya karena kita di sini ngitung diskonnya, jadi berapa potong harganya, harga setelah diskonnya, dan total penjualannya dikalikan dengan jumlah yang ada, stok yang ada. Nah, lalu di soal nomor 4 ada nggak tambahan informasi? Sorry, bukan ke sini tapi ke sini. Di nomor 4 itu ada soal cerita. Lalu di bawahnya dikasih gambar. Ya, lalu ada lagi cerita di bawahnya lagi. Panjang ya. Jadi untuk satu soal ini termasuk panjang gitu ya. Jadi bahkan udah sampai ada paragraf pertama, preambulnya, ada grafiknya lagi, ada tabelnya, sorry. Lalu ada penjelasan dari tabelnya lagi sampai segitunya ya. Sebenarnya kita nggak perlu baca ini semua karena habis waktu. Jadi lagi-lagi kita langsung ke soal ya, kita lihat lagi-lagi mau ditunjukin mana yang benar kan ya. Jadi kalau kita lihat pilihannya itu cuman pertanyaan-pertanyaan simpel kan ya dari ini, dan kita bisa ngejawab itu dari tabel ya. So, ntar saya screenshot dulu. Jadi kita bandingkan dengan tabelnya, cukup kan ya seharusnya. Jadi jika ini diambil dan ini dikecilin, lalu kita ke, nah ini. Jadi sesimpel itu ya ternyata pernyataannya. Jadi di pilihan A itu cuma ditanya mana produk utama yang paling besar ekspornya. Dan karena negaranya cuma Meksiko, ya udah kita nggak perlu tahu negaranya apa kan ya, sebenarnya cuma satu negara kok. Dan di sini kita bisa lihat uh, mesin listrik itu ada di nomor 2 kan ya, berarti salah. Berarti ini yang A, ini salah S. Ini salah. Pokoknya yang A salah. Ini salah. Nah, A salah. Lalu yang B, total penjualan karet dan biji coklat melebihi penjualan mesin. Jadi penjualan karet, mana penjualan karet? Nomor 5 ya. Nomor 5 dan biji coklat nomor 10.
Kalau kita tambahin, apakah melebihi penjualan mesin listrik? Pernyataannya, berarti kita tambahin 68.000, kita tambahin dengan, kalau saya notate di sini ya, uh, ini draw. Jadi 68.000 ditambahin dengan 28.000 ya, sekitar 28,5, itu pasti melebihi 97 ya. Sementara untuk yang si mesin listrik itu ada di 94. Jadi melebihi kan ya? Ya udah, selesai. B jawabannya. Nah, sesimpel itu padahal ceritanya panjang kali ya yang buat soal semangat kali ini. Jadi kita nggak perlu fokus itu sama pembicaraannya. Kecuali kalau literasi bahasa Indonesia baru masuk akal kita bisa fokus itu ya. Tapi kalau misalnya matematika nggak perlu sebanyak itu. Oke, jadi jawabannya B. Ya, ya betul. Oke, lalu ke nomor 5. Nomor 5 juga sama. Jadi ya walaupun gambarnya kecil ya, tapi kelihatan. Dan kita lihat nomor 5. Nah, ini nomor 5. Jadi ada 4 jenis keripik A, B, C, D. Mana keripik yang paling sepadan atau worth the price, atau yang kita pengen tentunya yang paling murah ya, per gramnya. Per gramnya. Makanya di sini tuh kita kita itu mengambil ya, atau menghitung berat bersih. Kenapa berat bersih? Karena kita nggak pengen kemasannya dihitung juga kan ya. Jadi kita hitung neto, neto. Jadi kalau kita lihat di pertanyaannya tadi, dia bilang apa? Keripik mana yang sepadan worth the price? Jadi harga dibagi berat bersih. Jadi per gramnya. Karena di sini satuan gram, berapa per gramnya. Jadi pertama untuk keripik A, kita hitung berat bersihnya. Kenapa kita harus ngitung semua? Ya, karena kita disuruh bandingkan di antara keempatnya, ya. Dan kita nggak bisa langsung tebak-tebak kayak soal-soal sebelumnya. Jadi kita harus hitung. Dan juga nggak ribet ya. Pertama, kita hitung dulu berat bersihnya. Jadi berat bersih dari si keripik A itu diketahui apa di sini? Ada berat kotor dan diketahui juga berat kemasan ya. Jadi berat kemasan itu biasanya ya berat si bungkusnya ya. Jadi kalau 40% berat kemasan, berarti sisanya adalah berat bersihnya, yaitu 60% kan ya. Nah, di sini saya kurangi. Sebenarnya bisa aja langsung ngambil 60% dari 500 kan ya. Tapi di sini saya kurangin dari berat kotor, dikurangi dengan berat kotor dikali dengan 40%. Jadi dikurangi dengan berat kemasannya. Berat kemasannya berarti dapatnya 300 gram bagi coret ininya dua, dua nolnya 120 bagi 3, 40 rupiah per gram. Begitu juga MB, hitung berat bersihnya, karena diketahui di sini bahwasannya berat bersihnya itu adalah 2/3, 2/3 dikali 750. Kenapa? Karena ya kita mau ngambil berat bersihnya, kan yang langsung aja di sini. 2/3. Kecuali tadi kalau berat kotornya 2/3, berarti berat bersihnya ada 1/3 kan ya. Karena berat kotor berat kotor itu sama dengan berat kemasan, ya, berat kemasan ya, tambah dengan isinya kan ya, berat bersih isinya, isi dari si uh, singkong, ya, keripik singkong gitu. Jadi ya dapatnya MB ini coret 2 kan ya, dapatnya 30 rupiah per gram ya. Tentu kalau dari perbandingan ini kita udah tahu bahwasannya B itu lebih lebih murah kan ya daripada si A. Nah, ya, tapi pencarian kita belum berhenti nih, kita harus lanjutin juga kan ya. Dan untuk C itu langsung dikasih tahu berat netonya di sini. Neto, oh sorry, ketutupan. Netonya itu langsung dikasih tahu ya, berat bersihnya 400. Jadi jangan terjebak ya kalau jangan dikurangi. Jadi nanti
karena ini dikurangi, ini juga dikurangi. Jangan gitu. Jadi lihat dulu detail ya, harus teliti ini. Neto. Jadi kita nggak perlu bagi-bagi lagi. Kita langsung dapetin berapa persen 400. Kita bagi lagi, dapatnya Rp35 per gram gitu ya. Nggak, nggak banyak kan ya. Ya, tapi tetap lebih besar daripada si yang B. Jadi kita harus hitung lagi yang D. Kita hitung yang D, kita hitung yang D, lalu kita dapetin apa? Kita dapetin ternyata ya bruto atau berat kotor itu sama aja ya. Ini atau bruto itu sinonim, sinonim ya, sama aja. Jadi di situ kita eh, bisa bilang bahwasannya yang D ini itu tinggal kita kurangi dulu brutonya dikurang dengan berat kemasannya. Jadi kalau berat kemasannya itu 200, kita kurangi dapat 600. Lalu kita bagi harganya dengan berat bersihnya, dapatlah Rp25 per gram. Jadi eh, jawabannya dapat D ya, yang paling kecil. Jadi world price. Nah ini mulai menarik ini di nomor 6 ya. Di nomor 6, ups, mana? Nah, eh, jadi di sini kalau kita lihat soalnya dulu, kita pokoknya langsung ke soal aja. Titik-titiknya kan ya. Jadi jika masing-masing mobil, oke, pertanyaannya nggak ada di sini. Berarti kita cari lagi di sininya. Nah, di sini, ntar saya harus annotate. Saya harus annotate dulu. Nah, di sini nih, mulai pertanyaannya itu di sini. Maka berapakah? Nah, ini kita langsung ke pertanyaannya aja. Berapa banyak kemungkinan? Nah, berarti eh, susunan cara kan ya. Kalau udah kemungkinan, kita bicara probabilitas dan kita bicara banyaknya, berarti kalau nggak kombinasi, kita bicara permutasi. Itu aja intinya. Kombinasi permutasi. Komposisi berbeda untuk menempatkan orang-orang yang mau ditaruh di ketiga mobil. Nah, ini agak sulit ya, nggak segampang yang nomor 5 tadi kita langsung bisa dapat jawabannya. Jadi kita harus baca dulu soalnya. Jadi ke atas dulu kita bentarkan ya. Tina dan 8 orang itu melakukan studi tour. Jadi ada 9 orang. Ada tiga mobil, dan masing-masing ditempati maksimal itu eh, 4 orang ya. Jadi harus lebih kecil sama dengan maksimal 4 orang. Lalu ada supirnya di sini ya. Jadi pengemudi Benny, Dio, Anggi. Jadi dikurangi 3, penumpangnya tinggal 6. Ya, 3 supir. Tapi di sini kita tahu bahwasannya ada urutan di sini. Jadi Benny itu A, mobil A, Dio itu mobil B, dan Anggi itu mobil C. Jadi ditanya tadi berapa posisinya, ya, berapa komposisinya eh, untuk dengan syarat bahwasannya minimal minimal satu orang itu menempati satu mobil, kecuali pengemudinya. Jadi kalau ada 3 mobil, ada A, B, C, ada 3 mobil, ada 3 mobil. Supirnya satu, satu, satu tadi. Jadi minimal ada satu, satu, satu di sini untuk si bagian penumpang. Beda dengan supir ya. Nah, kalau kita lihat dari sini aja, ini totalnya ada berapa? Udah 6, 6 orang kan. Sorry, kita nggak perlu hiraukan yang supir. Kita hiraukan yang penumpang aja, karena yang mau disusun untuk penumpang. Ada 3. Kita perlu buat 3 lagi kan ya. Jadi susunannya itu adalah 3, 2, 1. Ini kan 6. Lalu 2, 2, 2. Lalu kita bisa bilang bahwasannya ini ada juga bisa kita buat di sini 2, 3, 1. Jadi mobil si A itu bisa buat kayak gini komposisinya. 2, 3, 2. Yang B 3, 2, 2. Yang C 1, 1, 2. 1, 2. Tapi masih ada lagi kemungkinan lain kan ya. 1, 2, 3. Nah ini ada berapa banyak cara yang selain 2, 2, 2. Jadi kita ambil pakai faktorial. Jadi misalkan gini. Jadi ada tekniknya sebenarnya itu ya. Jadi untuk mempermudah kita. Bentar, kita ke pen dulu ya. Oops, pen.
Jadi ini kita hapus dulu all drawingnya, jadi lebih kelihatan bersih. Dan sekarang, jadi tadi itu ada 3 mobil ya. Ada mobil A, ada mobil C, ya ada A, B, C. Jadi tadi itu kita buat dulu nama supirnya. Benny, Dio, Anggi. Jadi di sini ada Benny, Dio, dan di sini ada Anggi. Nah, ini supirnya, ada 6 orang penumpang. Em, kita dia bilang, soalnya bilang bahwasannya maksimal itu setiap mobil itu maksimalnya adalah 4, minimalnya adalah 2. Kenapa 2? Karena satu supir, satu eh, penumpang. Atau kita bisa bilang kayak gini. Ini kita hapus. Ups, hancur jadi. Oke, ini kita hapus. Ini satu. Wow, 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 wow. Ini satu. Ini satu. Ini 3. Ya, jadi ada 1 dan 3 penumpang. Jadi kalau kita lihat di A itu kita bisa ambil maksimal 3. Di B itu kita bisa ambil eh, maksimal 2. Kenapa nggak kita ambil 3? Karena kalau kita ambil 3, yang di sini mobil C itu nggak ada lagi kan ya. Sementara tadi dia bilang bahwasannya minimal ada 1 penumpang kan ya. Nah, makanya di sini nggak boleh 3. Jadi kita harus buat 2. Jadi udah berapa orang di sini susunannya? Ada 3, ada 2, ada 5 udah. Tinggal satu lagi. Nah, sini satu pas. Satu pas ya. Jadi itu untuk susunan 3, 2, 1. Lalu, kenapa kita bilang seperti ini ya? Karena kita mau nyari susunannya. Jadi di antara 6 orang yang penumpang itu, kita nggak perlu tahu siapa duluan dan siapa belakangan. Karena penting dia bisa masuk ke mobil itu ya. Terkecuali dari si susunan mobil supirnya. Jadi di pertama penumpang untuk mobil A itu ada 3 kemungkinan. Siapapun dia. Lalu untuk mobil B ada 2 kemungkinan. Lalu untuk mobil yang kecil ada 1 kemungkinan. Untuk yang susunan 3, 2, 1. Jadi kita bisa kalikan 3 kali 2 kali 1. Untuk susunan yang 3, 2, 1. Tetapi untuk susunan 2, 2, 2 itu kita nggak bisa buat lebih dari 1 karena cuman susunannya cuma 1. Ya, kita nggak bisa beda-bedain kan ya, sama aja 2, 2, 2. Lalu untuk 2, 2 ada lagi nggak selain ini? Untuk yang hasilnya 6. 3, 2, 1, 6. 2, 2, 2, 6. 3, 2, 2. Berapa itu? 7. Lebih nggak bisa. Kalau 3, 1, 2 itu masuk ke susunan yang ini. Masuk ke susunan yang ini. Jadi 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3 itu masuk semuanya ke sini. Jadi tadi ada berapa cara? Ada 6. Ya, kalau kita mau marah apa ya namanya? eh, Mau maraton nulisnya semua kemungkinan itu bisa aja sih. Jadi di pembahasan itu udah dikasih tahu ya. Tapi saya nggak buat itu. Jadi saya ngajarin secara umumnya. Jadi walaupun nanti mobilnya ada 10 misalkan, kita nggak perlu menulis semua kemungkinan yang tadi itu. Nah, ini kan dia tulis semua kemungkinannya kan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, oh nggak bisa. Ini karena gambar dia nggak mau di sini. Jadi harus pakai annotate. Bentar. Jadi harus saya annotate di sini. Jadi kalau kita lihat untuk yang 2, 2, 2 itu hanya ada 1 kemungkinan. Tapi untuk yang tadi susunan 3, 2, 1 itu ada berapa? Ada 3 faktorial kan ya? Ada 6 tadi. Ya, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ya. Kayak gitu tadi 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1 dan seterusnya. Ya, jadi bisa diacak kemana-mana aja ya. Jadi 3 faktorial. Nah, lalu jawabannya gimana jadinya kan?
Ya, kita lihat ke PowerPoint tadi di sini. Jadi, sebentar saya hapus dulu yang annotate-nya. Saya balik ke PowerPoint-nya. Jadi, di sini dia bisa bilang kayak gini. Eh, Oops, bisa bilang kayak gini. Ya, jadi yang kanan kan ada dua itu ya. Yang kanan itu adalah yang kemungkinan dua, dua, dua. Kalau yang kiri itu adalah kemungkinan tadi 3, 2, 1. Kenapa dikali 3 faktorial? Karena untuk susunan yang ini itu ada 6 kemungkinan tadi kan yang udah ditunjukin di tabel ini. Nah, ini kan ada 6 nih. Ada 6 nih. Gitu. Sementara yang di kanan ini cuma satu kemungkinan. Yang lain nggak ada lagi. Ya, nol kemungkinan. Nah, ya itu satu ya. Lalu, berdasarkan pengambilan tadi, itu kita bisa hitung kombinasinya. Yang di kanan dulu, yang di kanan dulu. Pertama, kita ambil tadi posisinya 2, 2, 2. Jadi, dari 6 orang, kita ambil 2. Berapa kombinasinya? Kenapa kombinasi? Karena nggak penting urutan siapa dulu yang di setiap mobil ya. Jadi kita nggak urusin itu, makanya kita pakai kombinasi. Kalau kita perlu urutannya, kita pakai permutasi. Jadi di sini dari 6 orang diambil 2. Ya, dihitunglah caranya nanti. Lalu di berikutnya, mobil berikutnya itu tinggal 4 orang. Karena yang 2 udah kepilih. Jadi tinggal kombinasi 4, ambil 2. Ambil 2. Lalu ke yang mobil berikutnya itu tinggal 2 orang. Mau nggak mau, 2 orangnya harus diambil kan ya, karena kita mengambil 2. Nah, makanya di sini cuma ada 1. Oke, di situ yang 2, 2, 2. Jadi pengambilan 2, 2, 2. Lalu kita bergerak ke pengambilan 3, 2, 1. Nah, di sini dari 6 orang kita ambil 3. Nah, kita hitunglah berapa banyak caranya di situ. Lalu di mobil berikutnya tinggal berapa orang? Ternyata tinggal 3 orang karena yang di mobil pertama udah diambil 3 orang. Jadi tinggal ada 3 orang aja yang mau diambil. Dari 2. Oke, silakan yang mau nanya. Yolanda tadi ya. Tadi nggak nampak. Halo Yolanda tadi. Ya, tadi Yolanda tadi. Oh, nggak jadi. Oke. Kalau ada yang mau nanya, silakan aja. Open mic langsung atau present atau chat. Serah. Nah, em, 3 ambil 2. Ya, sisanya 1. Nah, lalu di mobil yang ketiga itu kenapa cuma 1? Aduh, ini susah. 1 karena hanya tinggal orang tersisa. Lalu mau diambil 1 lagi kan ya. Ya udah kombinasi 1, 1, 1. Karena di sini di mobil ketiga dia ngambilnya satu, satu orang ya. Nah, gitu. Sebenarnya yang sulitnya itu di situ ya. Jadi kita harus hati-hati nih di baris Allah, di baris pertama ini ya. Jadi kita bisa dapatin susunannya. Dan setelah itu di baris kedua kita tinggal ngitung aja kan ya kombinasi kombinasi kombinasi. Sebenarnya ada cara cepatnya juga. Misalkan di sini ya 62. Jadi di sini tuh kan dikurangi aja langsung 4. 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 faktorial kan ya. Nggak usah kita terusin. Kenapa nggak usah kita terusin? Karena kita langsung nemu di bawahnya ada 4. Jadi kita bisa langsung coret kan ya. Nah, jadi sisa 6 sama 5. 2 faktorial 2. Bagikan 2 sama 6. Dapatnya 3. 3 kali 5, 15. Dapatlah yang ini. Yang ini. Begitu juga yang ini. Yang ini 4 kan ya. 4, 3, 2. Stop sampai 2. Karena udah ada 2 di sini kan ya. Pilih salah satu bisa sama-sama kiri atau kanan. 2, 2. 2 yang ini untuk yang di sini 2. Ya, jadi dapat 2 kali 3. 6. Yang ini 6. Lalu begitu juga sama yang lainnya ya. Ini 3 juga, ini 2. Jadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya ada kombinasi 15 4 2 sorry. 12 ini harus hapus dulu. Misalkan ada kalian ngitung nanti 15 2, berarti langsung aja kira-kira nih 15 kurang 12 berapa? 3 kan ya.
Nah, berarti yang paling dekat 12 atau 13 ke 15? Ya, 12 kan ya. Berarti kita langsung aja buat 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial per 12 faktorial dikali 3 faktorial. Karena tadi 15 kurang 12 kan ya, 3 faktorial. Kalau permutasi nggak ada dikurangi 15 kurang 12 kan ya, langsung aja bagi 12 faktorial. Nah, ini kita bisa coret. Nah, ini 3 kali 3 faktorial 6. Tiganya ke sini, bagi 5, duanya ke sini, 7. Jadi ini habiskan. Jadi 5 kali 7 kali 5 kali 7 kali 13. Jadi lebih cepat nanti ngitungnya gitu. Nah, ini kan udah mudah ngitung. Gitu, oke. Nomor 6, ada yang mau nanya? Ini agak sulit nih. Kak mau nanya, Oke, siapa itu? Oke, silakan. Kak itu kan 6 kombinasi 3 kan Kak? Karena kan itu kan Oh, oke, oke 6 ya. kombi Yang ini, yang mana tadi? yang penghitungan yang 6 dikali 6 kombinasi per 3 kombinasi Oh, dikurang. yang ini ya. Iya, eh yang ini ya. iya. Oh, oke, oke. Heeh. Nah, itu kalau cara saya di sekolahan, Ya, kalau cara saya di sekolahan ya Kak, kalau saya heeh. belajar itu kan 6 kombinasi per 6. 6 faktorial. Iya, Tanda iya seru, deh, 6, faktorial. 6 faktorial. Ya, Bentar Kak. eh 6 faktorial kan ya. Faktorial. Kalau di pemrograman ini namanya inverse. Nah, 3 dari mana Kak? Tiganya di bawah, ya kan? Kalau itu ini kan langsung dikurangi kan ya. Kita bisa dapat langsung 3 faktorial. Bawah, kita kalikan. Nah, bedanya kombinasi sama permutasi itu ya ini doang. Kalau permutasi itu kayak gini. Eh, sorry. Kalau permutasi itu yang ini, yang kirinya yang dihapus saya yang ini yang nggak ada. Ini nggak ada. Gitu. Itu Oh, permutasi. kalau kalau guru saya 6 dikurang 3 dulu Kak, baru 3 faktori, 3 itunya. Oh, Makanya ini keliru. tetukar ya. Iya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi, Terus terus 6-nya itu dari mana Kak? Sebelum yang ini, 6 dikali. oh ini, Iya. itu dari sini, apa, Mutia? 3 faktorial. Oh, iya Ya, ya. ini tuh tadi dari sini. Dari ini. Nah, ini nih, dari sini nih. Dari tabel ini. Yang 132. Ya, susunan 1 sama 3 sama 2. Ada 6. Oh, oke oke. Iya, itu tadi dari penjelasan saya yang ada di pen ini ya. Memang agak ribet sini. Tapi ini banyak keluar soalnya. Jadi harus latihan sih. Nah, kemarin tuh saya mau ngasih soal eksponen ya. Cuman saya lihat jadwalnya ada tryout. Oh, pasti nanti bisa bisa penat ya. Udah baru tryout udah langsung ada soal lagi. Oh iya, sebelumnya sorry ini jadwalnya diputar karena saya Kamis nggak bisa gitu. Oke, ini hancur ini. Gitu. Ada lagi Mutia? Cukup Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Aduh, ini hilang ini. Hilang jawabannya maksudnya. Jadi di sini PDF. Jadi eh hilang juga ya. Masa cuman A doang. Ya, tapi sebenarnya nggak sesusah itu sih. Jadi kita ke ini aja ya, sini. Jadi ntar biar mudah itu saya lebih suka gini sih. Jadi berhubung laptopnya layarnya kecil, kita ambil ke sini. Terus ini disandingkan ke soalnya. Nah, nah, ini, nah gini kan lebih enak melihatnya. Kita nggak hafal. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya pertanyaan apa? Pokoknya kita langsung aja ke pertanyaan, hemat waktu ya. Jadi, nah ini dari sini ya. Dari beberapa provinsi yang disebutkan, ada berapa provinsi yang di bawah 1.000 jiwa per kilometer. Ya udah kita tinggal lihat aja di sini mana yang di bawah 1. Karena kan 1.000 kan ya, 1.000, 1.000. Sementara di sini kan satuannya 1.000 jiwa kan ya. Nah, berarti kita lihat aja yang bawah 1 mana. Ini Bali, terus mana lagi? Ini Jawa Timur, ini ada berapa? 5 kan? Ya udah selesai. Oke, itu nomor 7 ya. Ntar saya hapus dulu. Oke,
Nggak ada yang susah kan ya nomor 7. Oke. Nah, nomor 8. Nomor 8 nih ini juga eh, ada yang berbahaya ini sebenarnya. Jadi kalau letak kuartil, jadi gini, kalau di matematika itu sebenarnya ada konsep eh, per ada Q, ada desil, ya. Jadi ada, bentar, saya balik ke PowerPoint-nya ya. Jadi di matematika itu untuk pembagian mana ya? Kok nggak ada tadi di mana ya? Ah, ini. Jadi matematika itu sebenarnya ada tiga konsep ya. Dipakai juga di statistik sih sebenarnya karena dia terkait data ya. Jadi ada yang namanya Q, ada yang namanya D, ada yang namanya P. Jadi kalau Q ini apa namanya? Kuartil. Kalau D itu desil. Kalau P itu persentil. Persen. Persentil. Gitulah persentil. Kalau kuartil, totalnya itu dibagi 4. Oke, jadi misalkan ada garis. Ini tuh mau kita jadi bagi jadi ada 4, 4 4 interval, 4 subinterval. Ini misalkan interval kita mau bagi jadi 4 subinterval. Jadi kita baru berapa titik di tengah? Ada 3 kan ya? 1, 2, 3. Nah, gini, inilah kuartil. eh Ya, ini kuartil. Ini kuartil, ini kuartil. Ini kuartil 2, ini 3, ini 1. Ya, kalau orang nyebutnya ini kuartil atas. Ini tengah atau kita bisa bilang itu median ya, median. Ini ada kuartil bawah Q1. Lalu kalau desil itu baginya bagi 10. Jadi ada 10. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau desil ada 10. 1, 2, 3 sampai 10. Di sini 10-nya. Kalau persentil 100. Ya, kita tahu persen itu kan per 100 kan ya. Nah, persentil 100. Begitulah pembagian eh atau pembagian data di matematika lah, kita bicara matematika ya. Tapi banyak dipakai statistik. Jadi kita bicara letak di sini ya, letak kuartil. Kita tahu kuartil itu ada 3. Kuartil 1, 2, 3. Dan itu simetri. Nah, kalau Q1 itu letaknya di 1/4. 1/4 di sini nih, yang kiri. Lalu di Q2 itu segini. Ya, di sini. Wah. Kalau Q3 ini segini. 3/4. Lalu kalau nggak ada lagi Q, udah penuh ya. Full tank lah, full tank. Udah habis penuh. Gitu. Itu konsep tadi ada, jadi ada 3 tadi ya. Ada kuartil, ada desil, ada persentil. Nanti banyak sih dipakai. Tapi untuk ngitung kuartil ini, itu rumusnya kayak gini. Ya. Nah ini beda juga sih sama pembahasan jawaban saya sama pembahasan. Nanti saya tes tahu bedanya. Tapi begitu juga kita taunya itu data kelompok ya. Jadi kalau ada data kelompok, ini kan namanya data kelompok nih. Kan yang disoal kan cuma segini. Ada kelas, ada frekuensi. Kita harus ngitung kumulatifnya. Kumulatifnya ini jadi dari awal nih 0 tambah 7 sama dengan 7. Lalu yang bawahnya 10 tambah 17. Lalu 17 tambah 15, 32. Lalu 32 tambah 3, 35. Dan seterusnya dapat 40. Jadi totalnya ada 40. Makanya di sini 3/4/40. Dapatlah kuartilnya itu 30. 30 kalau kita lihat ada di sini, di kelas yang 12-17. Kenapa? Karena di kelas 12-17 itu angkanya dari 18 sampai 32. Kalau yang di bawah itu 33 sampai 35. Kalau yang di bawah lagi itu 36 sampai 40. Itulah seterusnya. Maka kalau kita lihat 30 itu ada di sini kan ya. Di yang ke ini. Oh, 12-17. Ya, gitu. Terus di soal dia bilang modusnya itu ada di kelas 14. Sebenarnya nggak tahu sih ini faedahnya apa ya, modus. Karena eh, dia cuma ngasih tahu letaknya aja, letaknya di kelas 14, tapi dia nggak ngasih tahu angkanya berapa gitu, frekuensi modusnya itu berapa. Ya, kita nggak perlu pedulikan sih. Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya di antara poin 1 dan 2.
itu mana yang benar. Ya, jadi sebenarnya itu sih intinya. Kata-katanya agak ribet, tapi intinya itu mana yang benar. Setelah kita hitung, setelah kita hitung, kita dapat bahwasannya, oh ya, Q3 ini itu namanya nilai ya, nilai dari kuartil atas. Tapi kalau letak saya nggak tahu notasinya apa ya letak. Tapi bukan Q3, pokoknya kalau ada soal dia tanya Q3 itu berarti dia nyuruh nanya nilainya ya, bukan nyuruh letaknya. Hati-hati. Oke, lalu di sini rumusnya kayak gini nih. Ya, jadi kalau Q3 ini L3 Q3 sigma ini sigma ya, sigma F3 kali C. C ini tuh kita bisa bilang tuh rentang rentang kelas. Jadi kalau kita lihat di sini rentang kelasnya berapa? 6. Kenapa? Karena 0 ikut. 0, 1, 2, sampai 5. 6 berarti ini total. Dan biasanya soal kayak gini tuh pasti sama ya. 6 di sini 6, di bawah juga 6, di bawahnya lagi 6, di bawahnya lagi 6. Gak ada gak ada soalnya 6, 5, 4 gitu gak ada. Ya masih masih senormal itu sih. Gak sesusah itulah. Jadi masih sama, rumusnya masih sama kayak gitu. Nah, lalu notasi-notasi ini nih yang bahaya ya sebenarnya. Tapi intinya yang di sini itu adalah frekuensi kumulatif. Kalau ada sigma itu pasti udah kumulatif tandanya. Kumulatif di sebelum kelas modus tadi, kelas kuartil 3. Tadi letaknya di sini kan ya, kuartil 3. Ini sebelumnya adalah sini, 17. Lalu yang di bawah ini frekuensi dari kelas kuartil 3 ya. Jadi frekuensinya 15. Dapatlah ini 3 kali 40 per 4 dikurang 17 per 15. Lalu yang L3 ini sebenarnya adalah batas bawah dari kelas kuartil 3. Ya, jadi batas bawahnya ini adalah 11 tambah 12 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita mau nyari nilai tengah di antara batas atas dari kelas sebelumnya dengan batas bawah dengan kelas yang terkini. Jadi antara 11 itu batas atas kan ya, dari si kelas nomor 2. Yang urut baris nomor 2. Sementara yang 12 itu batas bawah. Jadi kita ambil tengahnya. Kadang ada juga soal yang sama ya. Jadi batas bawahnya 12, yang di bawah di atasnya juga 12 ya. Kelas atasnya. Jadi kita ambil langsung 12 karena 12 tambah 12 bagi 2 12 kan ya. Ya gitu sih sama rumusnya. Walaupun nanti batas atas sama batas bawahnya beda-beda sama rumus. Jadi kita ambil nilai tengahnya rata-ratanya dapatlah 11,5. Nah, kalau di pembahasan itu bukan 11,5 dibuat jadi berapa tadi ya? Di pembahasan nah, di pembahasan itu dapatnya 30. Atau kenapa 30? Ya, saya ngecek juga sih di book nggak di artikel-artikel bahwasannya memang L3 itu kayak yang tadi saya sebutin dibagi 2 gitu ya 11 tambah 12 dibagi 2 dapatlah 11,5. Tapi di sini kenapa 30? Eh, Seolah-olah kan masuk letak Q3 kan ya. Padahal enggak, padahal batas bawahnya. Jadi dapatnya bukan 35,2. Jadi dapatnya adalah saya dapatnya 16,7 sini. 16,7. Jadi kita dapatnya A. Yang benar itu cuman yang satu. Karena kenapa? Karena letak kuartilnya tadi di kelas ini 12 sampai 17. Modusnya itu ada di sini kan ya, 12 sampai 17. Dan kita tahu letaknya itu ya di sini. Di 30 tadi kan ya, di dalam sini. 32 ya di dalam 30. Di dalam 32 yaitu 30. Tapi untuk yang poin 2 itu jauh ternyata di antara kita bandingkan 30 sama 16,7. Yaitu hampir setengahnya kan ya. Yaitu jauh. Jadi jawabannya A, bukan B. Ya kan dia jawabnya apa tadi? Dia jawabnya bentar. Ya B kan. Kita jawabnya A karena jauh. Saya juga udah nyari-nyari sih. Ternyata memang batas bawah bukan letaknya. Lalu C. Lalu C. Lalu nomor 9.
Ini juga agak rancu sih. Jadi, tapi kita agak-agak aja lah. Jadi, kalau kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya. Ya, nomor 9 itu tadi. Jadi, ya nomor 9 ini tuh eh, satu grafik dengan nomor 10 ya. Jadi, dua soal untuk satu cerita. Nah, lagi-lagi kita langsung ke soalnya. Jadi, dia bilang apa, Bu? Bahwasannya berapa banyak unit yang dijual oleh Mitsubishi Motor dan Fuso pada tahun berikutnya ya. Jadi ini kan data 2022 ya. Ini 2022. Jadi di 2023 itu kira-kira berapa? Kalau di 2023 itu peningkatannya kayak gini untuk Toyota dan Daihatsu. Itu 25%. Sedangkan sisanya berarti dari Toyota Daihatsu bawahnya lagi ini cuma 20% ya tadi. 20% gitu. Jadi kita bisa hitung untuk Mitsubishi Motor dan Fuso aja. Dan kita tahu bahwasannya peningkatannya cuma 20% kan ya. Karena yang 25% cuma Toyota sama Daihatsu. Mau Mitsubishi Motor sama Fuso itu cuma 20%. Nah, yang jadi permasalahan yang di sini adalah berapa angkanya Mitsubishi Motor sama Fuso. Nah, kita kira-kira di sini. Jadi eh, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini Mitsubishi Motor, ini Mitsubishi Fuso. Nah, ini tuh Mitsubishi Motor itu di sini. Di bawah 50.000 bahkan. Kalau 50.000 kan tengah sini. Nah, kalau Fuso itu di sini. Di atas 10.000 bahkan. Jadi kita bisa bilang bahwasannya kalau ini digabungin. Sorry, sorry. Salah. Kalau 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 Mitsubishi Motor digabungin dengan Mitsubishi Fuso itu bisa mencapai 60.000 karena kita kalau misalnya di sini 15.000 di sini 45.000 ya kita bisa dapat 60.000 jadi total keduanya itu 60.000 untuk tahun 2002. Nah lalu di tahun 2023 berapa ya udah kita 60.000 dikalikan 120%. Kenapa 120? Karena di sini dia bilang kenaikan kan ya. Kenaikan jadi 100 ditambah 20. Kalau penurunan berarti 100 dikurang 20, 80. Nah, di sini dia bilang kenaikan berarti berapa ini? Oh, ini kita coret, 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 coret. Berarti sekitar 72.000 unit. C jawabannya. Gitu. Jadi kalau saya buatnya di PPT sih kayak gini aja ya, sama aja sih. Karena persenannya sama gitu ya. Jadi kita bisa gabung. Ya ini saya awal-awal ngira itu ternyata 54.000 kan ya. Ternyata eh, lebih ya 60.000 gitu. Ya tapi yang paling mendekati 60.000 tadi. Kelihatan dari gambarnya. Jadi kalau ada kayak gini ya, kita langsung lihat aja perkiraannya dan pasangannya ya. Apakah menutupi dan ini kelihatannya menutupi kan ya. Jadi langsung kita buatnya 60.000. Karena di sini eh, malah agak aneh sih kalau saya buat fusonya itu 12.000 ya di sini. Jadi terlalu mengada-ngada. Jadi ambil aja nilai amannya. Jadi kalau kita bisa lihat lagi ke grafiknya ya. Bentar, saya bersihin lagi. Jadi pokoknya kalau ada grafik kayak gini yang kita bilang datanya itu bisa berbahaya ya angkanya. Jadi kita bisa aja bilang gini. Ini tuh setengah. Ini pasti setengah nih. Nah, ini 10.000 sampai uling ya. Nah, lalu untuk yang Fuso, sebenarnya Fuso dan Isuzu ini kan di sekitaran di bawah 15 lah bahkan yang Fuso kan ya. Si Isuzu inilah yang 15 kan. Tapi ya gitu, kita anggap aja nih 15 gitu. Jadi mirip miripkan aja lah dengan pokoknya gitu.
5, 10, 15. Ya di antara-antara inilah. Jadi ini eh, sekitaran tambah-tambah 5.000 gitu. Ini tambah-tambah 5.000 ya. Jadi intervalnya. Pokoknya gitu biar aman. Jadi nggak membingungkan kita gitu. Karena eh, bakal lama nanti kalau kita kayak saya di awal ya. Kesalahan saya bahkan saya melakukan kesalahan kan di sini. Saya anggap itu 12.000. Jadi dapatnya segini. Sebenarnya saya lihat pilihan 78.800 itu nggak ada kan ya, menyulitkan jadinya. Nah, mending kayak gini kita langsung ambil 15.000 sama 45.000 gitu. Jadi langsung dapat 18.000 gitu. Lebih mudah dihitung dan lebih cepat juga dapatnya. Dan ya gitu, kalau UTBK yang penting cepat. Tapi bukan berarti asal-asalan kan. Kita udah perkirakan tekniknya gitu. Nah, lalu dengan grafiknya sama, kita mau cek nomor 10. Nomor 10 ini pertanyaannya apa? Dia bilang bahwasannya merek mana yang penjualannya terbesar apabila digabungkan. Ya kalau digabung ya. Dan ternyata kalau kita lihat di sini untuk yang nomor A itu eh, nggak digabung kan yang cuma Daihatsu. Daihatsu berapa nih? Nah, gini, walaupun kalau kita lihat ya kira-kira tadi kan nggak nggak pas-pas lah 75.000, tapi kita anggap aja gitu 75.000 gitu biar aman. Yang penting dia di atas 70.000, di bawah 80.000 gitu. Jadi kita ambil tengahnya langsung 75.000. Uh, Honda Hino gitu. Honda ini sekitaran berapa nih berarti? Uh, 55. Ya, 55 karena setengah juga lebih kan ya. Setengah juga lebih nih Honda. 55 ditambah Hino. Hino di sini 10.000 nih. 65.000 kan dapat 65.000 gitu. Dan kita lihat lagi Isuzu Fuso Wuling. Isuzu Fuso Wuling. Oh, udah pastilah ini lebih kecil daripada Daihatsu ini kan ya. Daihatsu ini kan segini. Ini pasti lebih kecil. Suzuki Hyundai apalagi kan ya. Mitsubishi Motor Wuling juga kecil di sini. Kecil paling cuma sampai sekitar 60.000. Daihatsu lebih besar. Nah, langsung jawabannya A aja. Kita nggak perlu hitung-hitung lagi. Jadi kita kirakan aja. Kira-kira baloknya itu kita pindah-pindahin kayak main Lego ya. Kita pindahin terus kira-kira sampai mana gitu. Apakah melebihi Daihatsu ini atau enggak gitu biar secara cepat. Lalu hati-hati. Kalau yang di nomor 9, tadi kita pakai perkiraan kan ya untuk tahun 2023. Tapi di nomor 10 itu cuma tahun 2022. Kita taunya dari mana? Kita taunya dari soalnya. Jadi di soalnya itu dia bilang apa? Merek-merek yang punya penjualan terbesar. Nah, ini nih hati-hati ya, jangan kalian kira ini 2023, ya karena kan dia bilang untuk prediksi kan ya. Jadi ini seharusnya tahun 2022 gitu. Hati-hati. Nah, habis soal cerita, mulai masuk ke soal matematika tulen. Nah, di sini nomor 11 seharusnya mulai sulit, tapi nggak sesulit itu ya, nggak sesulit eksponen kemarin, itu lumayan sulit. Ya, kita balik ke PowerPoint. Nomor 11. Nah, ini saya ambil contekan nih. Jadi, eh ini, mana tadi? Oh gitu, beda ternyata. Jadi, ini saya ambil contekan dari mana? Dari sini, ntar. Ada nggak dikasih kalian yang mana ya? Aduh, lupa saya. Jadi ada, eh nah ini. Ada nggak dikasih kalian? Eh, ini kumpulan rumus matematika. Ini lumayan lengkap sih. Jadi saya ambil yang ini, persamaan garis ya. Ini berguna kali sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke PowerPoint ini. Jadi kalau di PowerPoint ini apa sih yang nomor satu ini? Nomor satu ini itu membuat persamaan garis dari gradien dan titik C, ya titik potongnya. Misalkan ada garis gini, ini ada ini garis Y, misalkan ya, dan kita tahu gradiennya misalkan satu, dan ini kita hitung berapa ketinggiannya terhadap Y. Misalkan ini satu, berarti persamaannya adalah Y sama dengan X dikali satu ditambah satu. C-nya satu. Gitu. Jadi ini persamaannya X tambah satu. Itu nomor satu. Kalau persamaan nomor dua ini gunanya untuk apa sih? Itu untuk membentuk persamaan garis dari dua titik. Jadi misalkan ini ada garis.
kita tahu di sini ada titiknya. Lah, ini ada titiknya, titik A misalkan, di sini ada titiknya lagi, titik B. Nah, ini ada koordinatnya. Gini ya. Jadi ini masalah nota apa? Definisi aja. Kalau x, y ini ada titik A. Jadi x, y ini disebut koordinat. Koordinat. X-nya aja itu dinamakan absis. Y-nya aja itu dinamakan ordinat. Hati-hati ya. Ordinat dan koordinat. Hati-hati. Kalau koordinat itu satu pasang titik. Kalau ordinat itu besaran Y-nya ya. Gitu. Kalau X itu absis. Nah, lalu yang nomor tiga itu membentuk persamaan dari gradien dan dari titik. Jadi misalkan ada garis, ya ada garis, diketahui gradiennya dan diketahui dia melewati titik apa gitu. Nah, misalkan ini titik titik C misalkan titik C besar gitu. Jadi ini poin satu, ini poin dua, ini poin tiga. Gitu. Banyak karena ya secara pelajaran sendiri nih itu makan waktu 3 pekan nih mungkin. Ya sebenarnya sih. Oke, itu untuk penjelasannya. Oke. Nah, di sini kita kita ke soal dulu ya biar real kayak mana kasus di lapangan. Nah, ini ada soal. Dia bilang apa? Nah, ini bukan soal cerita, jadi kita nggak bisa langsung ke pertanyaannya ya. Jadi kita harus baca dulu. Ada garis perpotongan. Misalkan garis ini garis L. Saya nyebutnya L. Kalau di presentasi ini saya nyebutnya L. Garis L berpotongan dengan garis 2x tambah y dikurang 6 di titik A. Lalu garis L tadi itu melalui titik ini 4,1 dan memotong sumbu y di titik ordinat. Nah, ini jadi ya ordinat 3. Berarti kalau ada sumbu y di sumbu y kan ya. Berarti absisnya itu 0. Kalau kan kita tahu bahwasannya di sini ini sumbu y misalkan. Ini 0,1. Ini 0,2. Ini 0,3. Di bawah 0,-1 kan ya. Absisnya itu selalu 0. Jadi kalau ordinatnya ini yang berubah-berubah kalau disembunyi. Ini -1. Jadi kalau dia bilang ordinatnya 3, berarti itu adalah titik 0,3. Nah ini, makanya tadi saya jelasin definisi koordinat, ordinat, absis. Gitu. Dipakai di soalnya. Gitu. Lalu yang ditanya apa? Nah, kan yang ditanya A. Ditanya absisnya. Nah, ditanya A. Absis dari si A besar. Absis dari si A besar. Ditanya A. A-nya berapa? Berarti kita harus nyari titik A-nya secara nggak langsung. Titik A. A yang besarnya. Jadi caranya gimana? Caranya itu pertama kita ambil clue-clue yang ada di soal tadi ya. Jadi kita tahu bahwasannya garis L itu melalui 4,1. 4,1 dan melalui 0,3 tadi kan, ordinat. Aduh, aduh. Oke, gitu. Ini 4,1, 0,3. Pakai yang nomor 2, dapatlah ini kan ya. Jadi misalkan ini eh, X1, ya X2, X1, Y1, ini titik X1, Y1, ini titik X2, Y2. Nah, baru dimasukin ke persamaan ini. Jadi hati-hati ya, jangan kayak saya tadi X1, X2 ya. Jadi jangan gitu, X1, Y1 gitu. Oke. Jadi waktu dikali silang dapat ini, lalu dipakai aljabar biasa dapatlah ini. Oke. eh, di atas itu dia bilang bahwasannya L itu berpotongan. Jadi ini tuh persamaan si L. Ini persamaan si L. Karena apa? Karena kita membentuk garis L dari dua titik yang dilewati, 4,1 dan 0,3. Lalu ya
Kita substitusi aja ke tadi ini. 2x tambah y kurang 6 kan ya. Dapatlah ini. Lalu kita bla 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 pakai aljabar dapat ini. Nah, lalu kita sederhanakan lagi dapat ini x sama dengan 2. Ya, di sini kenapa saya sebut x? Ya, sebenarnya sama aja sih notasinya kan ya gitu. Di perpotongan eh, kedua garis itu. Jadi dapatnya A itu adalah X ini ya sama dengan 2. Ya, sebenarnya sama aja sih kalau saya mau masukin di sini B, di sini A. Di sini B, di sini A. Ini dapat B, ini dapat A. Ini A, ini A. Ya, ini A, ini A sama aja. Yang penting yang ini ya. Ini wajib tuh diingat tuh. Nanti bakalan masuk. Lalu nomor 12. Ya, jadi jawabannya C. Ya, sama dengan 3. Ops. Lalu ke nomor 12 ini agak simpel tapi nggak semudah itu ya. Ini trik. Jadi dia bilang apa di sini? Ini alah tabel. Nih, ya ampun. Ini. Nah, di sini ada P, ada Q. P-nya itu ini. Nah, B AC itu ada dari mana? Dari soal. Nih, ketahui. Apa hubungan P dan Q? Hubungannya apa? Nah, di sini Q itu cuman konstan 2018, tapi P itu adalah uh, konstan juga sih, variabel tapi konstan. Kenapa konstan? Karena B, A, C itu konstan. A-nya 2022, B-nya 2021, C-nya 2020, konstan. Lalu kita substitusi nih di sini kan ya, kita substitusi dapatlah ini. Nah, lalu substitusi ini nih pakai trik yang di eksponen kemarin, masih ingat kan ya? Di eksponen kemarin kan kita ada bahas apa? Kita bahas itu kayak gini kan ya. 2 X tambah 1 dengan ini dikurang ya, biasanya kurang 2X kurang 1. Kita buat kayak mana kemarin? Kita buat uh, 2X kan ya. Nah, di sini dapat 2 dikurang 1/2 karena 2 pangkat minus 1 kan. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dari tambah-tambah dan kurang-kurang ini. Jadi kita bisa bilang bahwasanya 2022 itu adalah 2021 tambah 1. dan 2020 adalah 2021 kurang 1. Nah, lalu ini dikalikan pakai sifat apa namanya? Distributif ya, distributif. Dapatlah ini. Nih. Dan ternyata setelah kita dapetin ini coret, coret. Ya, ini coret, coret. Karena minus kan ya. Lalu minusnya dikalikan -1. Dapatlah 1, jadi per 1. Dapat 2021. Jadi hubungannya adalah B. 2021 lebih besar daripada 2018. Karena segampang itu. Tapi kalau nggak tahu triknya bisa muter-muter lah. Nah, ini poin penting sudut. Sebenarnya ada sih tadi dicontekan tadi ya. Kalau ada satu garis ini diputar nih, ada ukurannya berapa? 150 derajat. Itu udah ketentuannya kan ya. Lalu ada, misalkan ada segitiga. Sebarang segitiga yang membentuknya kayak mana? Ini ada sudut X, ada sudut Y, ada sudut Z. Penjumlahan X, Y, Z itu pasti 180 derajat. Ini tuh wajib diingat ya. Jadi segitiga itu kalau ketiga sudutnya dijumlahin 180. Garis kalaupun ada dibagi-bagi gini itu pasti totalnya 180. Oke, ini dua poin teori untuk menjawab pertanyaan nomor 13. Jadi pertanyaan nomor 13 itu apa? Kita mau nyari hubungannya P dan Q. P dan Q itu apa? P itu X/2. Q itu sudut FED. Jadi FED itu mana? Di sini kan ya? Ini Q. Ini Q, ini Q, ini Q. P itu pembagian X ya. Jadi P itu sama dengan X/2. Nah, DFE ini 110. Nah, berarti kalau kita tahu bahwasannya berdasarkan tadi ya ketentuan tadi, segitiga itu sudutnya adalah 180 penjumlahannya. Jadi kalau kita bisa bilang gini, sudut DFE, FDE. FDE yang mana? Yang ini kan ya. Itu FDE. FDE ditambah Q yang ini ditambah 110 itu sama dengan berapa? 180. Karena satu segitiga ini tuh ya you know lah
180 kan ya. Nah, itu satu. Lalu kita ada clue lagi X. Hmm, kita tadi pakai hubungan garis. Jadi hubungan garis ini itu bahwasannya 180 sama dengan X ditambah sudut FDE. Nah, jadi FDE ada di sini, FDE ada di sini. Substitusi. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke, itu dia coret-coretannya. Jadi rapinya tuh kayak gini ya. FDE itu sama dengan 180 dikurang X. Yang ini ya tadi ya. Tuh. FED yang ini, si Q, ini si Q, itu sama dengan 180 dikurang X dikurang 10 derajat. Karena ini X dikurang 10 derajat, dikurangi 180. Ya udah, kita tinggal pakai konsep dari segitiga tadi kan ya. 110 ditambahin ini, FDE ditambahin ini. Udah, terus jumlahnya 180. Dapatlah ini. Terus kita pakai aljabar sederhana, dapatlah X-nya 150. Ini tanya apa? Hubungan P dan Q. P tadi apa? X per 2. 150 per 2 berapa? 75. Lalu Q tadi apa? Ini, yang di atas ini. Ini Q. 180 dikurang X dikurang 10 ya, dikurungin. Dapatlah ini, 40. Jadi hubungannya adalah P lebih besar daripada Q. Oke. Banyak ya, lebih banyak daripada teori yang kemarin, eksponen. Ada kita bicara trik penjumlahan dan perkulangan dan sifat distributif. Kita ada bicara sudut. Kita ada bicara persamaan garis ya. Kita ada bicara soal cerita tadi di awal 10 soal. Nah ini juga nggak kalah mudah ternyata. Ya, jadi dari soal ya di soal soal dulu. Nomor 14 ya. 14. Nah ini 14. Jadi tinggi rata-rata siswa itu 166. Pokoknya kalau udah kayak gini tuh mau perempuan mau laki-laki gabung 166. Lalu perempuan rata-ratanya 158. Lalu laki-laki 170 cm. Lalu kalau M itu jumlah laki-laki, N itu jumlah perempuan, apa yang mana yang benar? Jadi dari 5 ini yang mana yang benar? Nah, kita harus cari tahu nih M dan N ya kan ya. Ini hati-hati ya, ini pangkat 3. Oke, caranya gimana? Caranya kita pakai notasi ya. Hidup lebih mudah kalau pakai notasi. Jadi kalau kita bisa bilang, kita misalkan tinggi total itu T. Kalau tinggi perempuan itu TP misalkan. Tinggi laki-laki itu TL. Nah, itu saya buat kayak gini. Kenapa T itu kayak gini? Kita tahu T itu adalah uh, jumlah tinggi dibagi dengan banyaknya semua siswa. Kita tahu banyaknya semua siswa itu kan pasti kalau nggak laki-laki perempuan kan ya. Ya udah berarti laki-laki ditambah ya perempuan. Lalu kita tahu bahwasannya S itu total tinggi semuanya. Total tinggi semuanya itu adalah total tinggi si laki-laki aja tambah dengan total tinggi si perempuannya aja. Nah, dapatlah ini. Gitu. Sesimpel itu, tapi harus paham konsepnya gitu ya. Konsep rata-rata dan eh, penjumlahan gitu. Lalu dari sini kita substitusi nih. TL-nya berapa, TP-nya berapa, T-nya berapa. Jadi T-nya kan berapa tadi? 166 ini. Dikali silang ke M tambah N. Yang kanan itu dipindahin ke kiri di sini. Dapatlah ini 170M, 158N. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena kita tahu bahwasannya rata-rata itu 170 untuk yang laki-laki itu adalah tinggi laki-laki dibagi dengan banyaknya laki-laki, yaitu M. Tuh, kalikan silang dapatlah ini TL 170M. Lalu kita jumlahkan dapatlah ini. Lalu kita sama-sama kalikan seperempat. Dapatlah M sama dengan 2N. Itu jawabannya A. Gampang tapi perlu
pendalaman soal. Oh, nomor 15. Ini nggak kalah gampang juga, tapi harus baca sini. Jadi ini jatuhnya kayak soal cerita tadi ya. Nah, jadi kalau kita lihat kan ini ada table dan ada ceritanya untuk nomor 15, 16 kan. Jadi lagi-lagi kalau udah kayak gini, pokoknya langsung aja ke soalnya. Nah, nomor 15, simpulan mana yang paling tepat? Ada 5 simpulan. Lagi-lagi kita lihat simpulan pertama dulu, sampel. Ekspor bulan September. Nah, ini September yang kanan. Dan ada lagi nggak yang lain? Agustus. Cuman September Agustus saja kan yang nggak ada hubungan lain. Nah, untuk itu kita nggak perlu baca ini semua. Ini kita nggak perlu tahu sih sebenarnya. Cerita panjangnya ini kita nggak perlu tahu. Nah, ini kita nggak perlu tahu. Cukup ke tabelnya aja. Nah, kita balik ke PPT. Di sini itu kita harus jeli ya. Nah, ini kan saya langsung dapat jawabannya. Jadi kita langsung lihat aja kayak grafik tadi sebenarnya. Untuk poin A. Ekspor bulan September mengalami penurunan untuk semua negara. Betul nggak turun? Salah. Tiongkok naik. Udah, sempil itu. B. Cek nilai ekspor Jepang menduduki peringkat teratas dalam pada bulan Agustus. Kita lihat. Salah. India yang pertama. Lalu C. Cek lagi. Ekspor bulan September mengalami kenaikan. Ah, salah. Jepang mengalami penurunan kan ya? Salah. Nah, ini agak sulit ini. D. Kita disuruh ngitung semua ekspor yang ada di bulan September. Apakah sampai 4450000, apakah sampai segini? Kita hitung. Ini ada 4. Nggak ada yang sampai 1 pun. Kalaupun ada 1, 4 kali 1, itu masih 4M. Nyampe nggak semuanya ke sini? Kan enggak. Berarti nggak usah kita perlu hitung ini yang ribet-ribet angka ini. Kita nggak perlu hitung. Kita kira-kirain aja. Nggak nyampe kan ini 4,5. 4 aja pun nggak nyampe. 3,5 pun mungkin nggak nyampe. Ya udah berarti jawabannya E. Kita nggak perlu hitung bahkan ini E itu benar atau salah kan ya. Yang penting 4 ini tuh udah salah gitu. Tuh deh. Nah lalu nomor 16. Kita, kok udah selesai? 16. Nah bahkan langsung dapat juga jawabannya kan ya. Eh Jawabannya, pertanyaannya sederhana. Persentase penurunan tertinggi. Kita lihat mana yang turun. Jepang, India, Filipina, Tiongkok naik. Kita lihat aja selisihnya gitu. Kita nggak perlu hitung kompleksnya. Jadi kita lihat mana yang paling jauh. Nah ini India yang paling jauh kan. Bahkan sampai sekitaran 280 kan ya. Hampir hampir eh, 25% dari total yang ada di Agustus. Kalau kita lihat di sini cuma 30 juta, di sini cuma 100 juta, di sini yang lebih. Nah, berarti jawabannya C, India. Gitu, gitu aja. Pokoknya yang penting gini, kita nggak asal-asalan dan kita bisa cepat menyelesaikannya, tapi eh, kita bisa yakin itu benar. Jadi nanti kalau pada saat kita semua udah kejawab, kita bisa balik lagi kira-kira yang mana tadi yang kita ragu. Kalau punya waktu lebih gitu. Ya, jadi kita bisa selesaikan semuanya, nggak habis waktu di satu soal gitu. Nah, lalu nomor 17. Ini udah nggak soal cerita ya. Kita nggak uh, nggak bahas soal cerita lagi. Nah, di sini udah pakai dadu. Nah, kalau kayak gini itu kita harus baca semuanya. Andi itu punya 2 benda, koin dan dadu. Dan ini tuh dia bilang fair, artinya kemungkinan semuanya itu peluangnya sama. Jadi kalau kita masuk ke distribusi, itu bisa bilang itu distribusi Bernoulli atau binomial, di mana setiap kemungkinan itu punya peluang yang sama. Oke, jadi kalau dadu yang gambar dan angka itu sama, dadu 6 misalkan, ada juga dadu yang enggak 6, 1 sampai 6 sama, kotaknya nggak ada yang pecah sebelah atau apa gitu. Nah, lalu dia bilang gini, Andi pengen dadunya itu dapat sisi genap, koinnya itu sisi angka.
Kalau Andi ngelempar koin dan dadu itu bersamaan 400 kali, berapa frekuensi harapannya? Berarti peluangnya berapa dikalikan total percobaan. Itulah frekuensi harapan. Kita tahu bahwasannya sisi genap itu cuma ada 3 di dadu. 2, 4, dan 6. Kalau koin sisi angka ya cuma satu. Jadi untuk dadu itu cuma ada kemungkinan 3/6. Untuk koin itu cuma ada setengahnya. Nah, ini dikalikan. Kenapa dikalikan? Karena dan. Jadi harus dua-dua ini. Kalau atau, nah baru kita bisa bilang itu eh, kita tambahin ya. Karena bisa salah satunya. Gitu. Jadi tinggal kata hitung berapa ini, dapatlah 100. Udah gitu aja. Tapi ingat, kalau soal cerita kita bisa langsung ke pertanyaan, tapi kalau misalnya soal yang kayak gini ini itu kita nggak bisa. Nah, bahkan yang sepanjang nomor 18, oh nggak panjang, sorry. Untuk 2 gedung, dia butuh 40 hari, yang dibangun selama 40 hari, dia butuh 50 pekerja. Kalau satu gedung aja dengan kecepatan yang sama, ya, jadi kecepatan ini apa sih satuannya? Nanti kita tentuin. Manakah yang benar? Nah, manakah yang benar? Pertanyaan mana? Pernyataan manakah yang benar? Jadi, kalau kita hitung kecepatan kita bawa motor misalkan, itu bisa kilometer per jam atau bisa meter per detik kan ya. Nah, kalau ini tuh kasusnya agak beda. Kita lihat mana yang sejalan terhadap kecepatan. Artinya gini, makin kalau di sini, makin panjang jarak tempuh, maka kecepatan kita akan makin tinggi. Kalau ini konstan ya. Kalau jamnya konstan dan ini makin naik, jarak tempuhnya tapi dengan waktu yang sama, per jam yang sama, maka kecepatan kita akan makin naik. Tapi kalau kilometer kita konstan, tapi jam kita naik, artinya dengan tempuh yang sama, kita butuh waktu yang lebih lama kan naik. Berarti kecepatan kita menurun gitu. Jadi ini berbanding terbalik dan berbanding lurus. Begitu juga dengan ini. Kira-kira mana yang berbanding lurus terhadap kecepatan untuk kasus ini? Jadi kita punya 3 variabel di sini. Gedung, hari, sama pekerja. Kira-kira mana yang sejalan dengan kecepatan? Nah, kita tahu bahwasannya kalau makin banyak pekerja, makin cepat kan ya. Nah, berarti pekerja selalu di atas. Kita tahu bahwasannya makin banyak gedung yang dikerjakan, maka kita makin butuh waktu yang lebih lama kan ya. Nah, berarti itu berbanding terbalik, berarti gedung di bawah. Lalu untuk hari, kalau hari kita makin lama, berarti kita bisa makin banyak menyelesaikan gedung kan ya. Ya, ya tentulah kalau kita ngerjain PR yang deadline-nya lebih lama, ya tentu kita bisa ngerjain itu lebih luasa kan ya. Lebih banyak juga kalau PR-nya yang kita bisa kerjain. Nah, maka hari itu di atas. Berarti satuannya itu kayak gini. Hari pekerja gedung. Makanya di sini pertama kita dari yang diketahui dia itu bangun 2 gedung 40 hari 50 pekerja. Maka kita pertama bagi dulu hari dengan gedungnya. Dapatlah 20 hari per gedung. Lalu perbandingannya itu kecepatannya sama, berarti yang perbandingan ini tuh sama. Jadi kita bisa bilang bahwasannya ini tuh adalah sama. Maksudnya adalah 20 hari, ini yang dapatnya dari sini, dikalikan dengan P pekerja, itu kecepatan ini sama dengan yang ini. Yaitu yang mau ditanyakan ya. X itu adalah jumlah pekerja, Y itu adalah jumlah hari kan ya. Ini sama. Jadi kecepatannya adalah XY itu sama dengan 1000 per gedung. 1000 hari pekerja per gedung. Ginilah dia satunya. Nah, lalu kita pergi ke opsi A. Dia bilang apa? Dia perlu 50 pekerja tambahan, berarti totalnya ada 100 pekerja. Dan 10 hari untuk nyelesain satu gedung. Jadi kita ambil di sini Y-nya 10. Kenapa? Karena di sini jumlah harinya 10.
Maka X-nya 100. Kenapa? Karena 1000 kecepatan yang tadi per 10. Ya kan, dari sini nih. Jadi kan XY sama dengan 1000. eh, X sama dengan 1000 per Y. Nah, tadi Y-nya 10. Ya udah dapat 100. Nah, ternyata tadi kan awalnya kan kita 50 pekerja ditambah 50 pekerja tambahan. Jadinya totalnya 100 kan ya. Ya udah, A-nya benar. Gitu, langsung. Nah, hmm, ya make sense kan ya. Sini. Ada yang mau tanya? Nomor 18? Ya, sorry ya, pekan kemarin tuh terlalu lama, sorry. Jadi bahkan kemarin itu cuma sampai 2 orang. Jadi ini kemungkinan lebih cepat ya. Jadi ini ke nomor 19. Jadi saya juga nggak mau buat ini terlalu lama, sorry ya. Jadi saya bakal revisi itu terlalu lama. Ya, di sini X1 dan X2 itu kelereng Abim dan Abam. Dari soal, nah ini kita harus punya kemampuan membaca soal juga nih. Dari soal kita bisa bilang bahwasannya lereng Abam berarti X2 itu 10 buah lebih banyak. Berarti X2 sama dengan X1 Abim ditambah 10. Nah, yang ini. X2 sama dengan X1 tambah 10. Karena X2 itu lebih banyak daripada si X1. Berarti kan X2 itu notasinya kayak gini kan ya, X1. Tetapi setelah ditambah 10 kelereng itu jadinya sama. Kan masuk akal kan ya, jadi lebih besar. Tapi setelah ditambah 10 jadi sama kan ya. Ya gitu. Lalu eh, dia tanya, berapa jumlah kelereng Abim? Abim tadi X1 ditambah dengan setengah kelereng Abam X2. Jadi pertanyaannya tuh kayak gini, X1 ditambah setengah X2. Dari yang ini, yang penjumlahan keduanya adalah X, itu kita dapatin bahwasannya kita substitusi X2 dapatlah ini. Ini 2X1 tambah 10. Kita eh, kita bentuk pindahin gitu ya, dapatlah ini. Itu untuk X1. Untuk X2 kita bisa dapat ini dari mana? Dari ini. X1-nya kita substitusi nih dari sini ke sini. Substitusi dapatlah X2 yang ini. Ya, substitusi ini kan dia nih. X1-nya kan yang ini. Nah, lalu kita langsung tambahin aja nih X1 ini dengan X2 ini. Dapat lain ini X1, ini X2. Terus kita sederhanain ini dapatnya seperempat. Ini kan ke sini. Yang ini ke sini itu dapatnya 5. 3/4, sorry, seperempat ditambah setengah. 1/2 ditambah seperempat. Dapatlah 3/4. Nah, inilah dapat 3/4. Lalu 5-nya dapat dari sini. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, ada jawabannya E. Ada yang mau nanya? Oke, nggak ada. Sorry, sorry. Udah lewat nih 20, 30. Dikit lagi, dikit lagi. Eh ini nomor 20 ya. Jadi, nomor 20 ini juga panjang ya sebenarnya. Oh, enggak. Sorry, lebih kecil malah. Sebuah kelompok dari 110 orang dibagi 4 subkelompok. Jadi, dari 110 orang itu dibagi 4 orang, 4 kelompok. Lalu dari tiap kelompok itu minimal ada 2 anggota. Tapi kita nggak ada batasan atas kan ya. Nah, manakah pernyataan yang benar? Ini juga nggak bisa dianggap soal cerita ya, karena ini masuk ke logika sebenarnya sih. Jadi poin pentingnya itu di sini saya rangkum. Pertama, nggak ada batas atas. Jadi mau berapapun orang di dalam satu kelompok, asalkan di kelompok lainnya minimal itu terpenuhi, aman. Lalu, jadi yang poin A ini salah. Kenapa? Karena setiap subkelompok minimal mempunyai 4 anggota. Ya kita bisa aja buat semuanya 4. Yang lainnya di atas itu kan ya, aman. Maksudnya gini, ini ada kelompok A, ini ada kelompok B, ini ada kelompok C, ini ada kelompok D. Kalau misalnya semuanya kita buat 4, 4, 4, 4, syaratnya ada terpenuhi, minimal berisi 2 orang. Tinggal sisanya, berapa lagi itu sisa? Dari 110 orang ini kita kurangi. Kita bisa aja kita ambil, taruhkan ke A semuanya. Aman kan ya? Karena nggak ada batas atas. Jadi nggak ada batasan untuk melambung tinggi. Aman. Jadi A salah. Ya. Eh, bukan. Maksudnya gini. Ini minimal.
kita bisa buat itu di bawah. Misalkan ini 3. Ya, tinggal sisanya kita buat tambahin ke sini. Misalkan kita transfer ke sini. Asal 3 ini kan lebih dari 2 kan ya. Aman. Berarti ini aman. Berarti ini salah. Sorry, sorry. Gitu tadi maksudnya. Lalu yang B, tidak ada subkelompok yang punya jumlah anggota yang sama. Bisa ya kita buat sama. Misalkan, ini 50, ini 50. Sisanya berapa? 10. Kita ambilnya 5 5. Udah, ini sama. Terpenuhi. Berarti ini salah. Lalu yang C, tidak ada sekelompok yang memiliki jumlah anggota lebih dari 100. Yaitu tadi, tidak ada batas atas. Kita bisa buat ini 2 2 2 aja, itu udah 6. 6 kurangi 110. Berapa tuh selisihnya? 104. Udah, lebih dari 100. Ini salah. Lalu yang D, setidaknya ada satu sekelompok yang melebihi anggotanya lebih dari 25. Ya udah, ini benar. 104 ini kan lebih dari 25. Aman, berarti jawabannya D. Oke, selesai. Nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat. Lewat 7 menit ya. Sorry. Oke, PR nanti bakal saya buat. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ini agak rame nih. 12, 10 orang lah ya. Ada yang mau nanya? Ervan atau Beriana, Zaki, Gaita, Gaisa, Ignes, Intan, uh, Mahelsa, Farah, Yonanda. Ada yang mau nanya? Ignes, Hazik, nggak ada. Oke, berarti kelihatannya soal TO-nya mudah ya. Semoga nilainya tinggi-tinggi atau dikasih tahu. Oke, kalau nggak ada, segitu ya pertemuan hari ini ya. Eh, kita sambung pekan depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya.